Kak Michelle lah ya kemarin. Kak Michelle bawakan. Jadi ini lanjutannya ya, masih di bab 30. Dan dia punya judul di bab 30 kan, judul besarnya Family Companionship kan, atau pertemanan di dalam keluarga ya ini ya. Dan kita punya subjudul pagi ini adalah Counsel to Halo, sorry ya. Oke, jadi judul kita pagi ini adalah Counsel to Reserve Dictatorial Parents ya. Atau dia punya judul kalau dia punya bahasa Indonesianya, mau tanya sama Mice di Sonder Mice, dia kalau bahasa Indonesianya apa ini Mice? Apakah Mice bisa dengar di Sonder? Ya. Atau satu di Sonder? Kak Ray? Istirahat. Ayo, Koko Rainer. Boleh. Nah, dia punya judul bahasa Indonesia apa, Koko? Ya, nggak tahu nih kita mau coba baca. Satu Korea. Bapak yang bersifat Counsel atau nasihat to reserve itu untuk kalau di bahasa Indonesia sini dibilang nasihat kepada ibu bapak yang bersifat diktator. Sifat diktator ya. Siap. Ya. Iya. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Jadi kalau counsel kita semua sudah tahu kan. Counsel dan parents itu kita sudah tahu itu petunjuk atau parents itu orang tua. Nah, kita mau lihat ini kata reserve dan dictatorial ini apa artinya ya. Thank you, Koko Ray. Mari kita lihat sama-sama ya arti daripada kata reserve dan dictatorial ini. Kita meminta boleh Antidia, selamat pagi Antidia. Bisa baca, dia punya boleh baca arti daripada kata reserve dan dictatorial ini. Ini belum kelihatan tulisannya. Oh iya, sebentar ya. Apakah sudah kelihatan, saudara-saudara? Belum ya? Sudah, Liv. Nah, ini baru. Oke. Ini arti dari kata reserve ya, yang di judul tadi. Reserve itu unfriendly atau tidak ramah. Unsociable, tidak bergaul, tidak suka bergaul. Cold atau dingin, acuh tak acuh. Acuh tak acuh ya. Dan ice atau dingin. Atau es, icy, es dingin atau es. Bawahnya lagi, dictatorial. Dictatorial. Of the characteristic of a dictator adalah dictatorial powers, expecting unquestioning obedience. He was imperious and dictatorial. The time child of authoritarian parents. Oke, terima kasih. Tyrannical government. Oh, ya. Tyrannical government. Iya, terima kasih Antidia. Jadi reserve itu dia punya arti kan tidak ramah kan dan atau dingin kan? Dingin, betul. Diktator ini kita sudah tahu kan sama-sama kan.
Jadi kalau di judul bahasa Indonesianya tidak di reserve itu tidak ditaruh ya, cuma dibilang diktator ya. Tapi itu hampir sama saja ya, dua itu. Dan kalau diktator itu kayak tyrannical kan, anti dia. Iya. Bersifat memerintah kan, atau diktator kan, anti dia. Nah, lalu kita mau ini ya. Jadi kalau di judul kan cuma dibilang diktator kan. Mau tanya sama Uncle Stanley. Jadi Uncle Stanley setelah kita baca reserve punya artinya apa yang perlu ditambah di judul, coba kasih lengkap. Petunjuk atau nasihat kepada orang tua yang apa? Yang tidak ramah, tidak sosial, tidak bergaul, orang tua yang dingin atau acu tak acu ya. Acu atau dingin kan, kaku kan. Jadi Betul. kira-kira Uncle Stan, kalau ini bisa berlaku buat siapa saja ya, tapi dalam kasus pagi ini orang tua kan, dibilang kira-kira Uncle Stan, kalau orang tuanya dingin dan sikapnya diktator, aduh kira-kira bagaimana itu? Mantap itu atau bagaimana? Nggak mantap sama sekali, Lip. Kita reason sama-sama ya, Uncle Stanley, apakah ini adalah kombinasi yang mantap atau deadly combination ini, Davalia? Ini not humanity, tidak ada kemanusiaan. Iya kan, sudah diktator, dingin lagi kan, kayak es batu kan, kaku, dingin-dingin. Jadi kalau Uncle Stanley kalau bicara diktator, dan tadi kita lihat kan itu tyrannical kan, kira-kira Uncle Stanley ingat sifatnya siapa begitu? Atau biasanya kalau diktator itu di-apply di mana? Atau tyrannical? Negara-negara yang ateis. Nah, di government kan tadi di bawah kan kita baca kan? Betul. Dan siapa yang paling terkenal tyrannical sejak dulu kala, Uncle Stan? Negara-negara yang tidak bertuhan atau komunis, tirani. Dan ada Hitler kan, Hitler yang paling kejam, kita tahu dalam sejarah. Iya betul. Dan ada lagi satu yang kalau kita hubungkan dengan Alkitab Roh Nubuat, siapa yang tyrannical? Setan, Lip. Tahannya, cara pemerintahan. Manusia atau bukan, Lip? Manusia. Oh, cara pemerintahan yang tyrannical dari Alkitab dan Roh Nubuat. Iya. Siapa saja bisa jawab selain Uncle Stanley juga, kalau reason. Tunggu ya, Lip. Negara-negara selatan, Lip. Selatan. Kalau bicara tirani, kira-kira Prancis deh. bukan. Coba ini ya, kalau bicara tirani. Apa? Firaun. Firaun juga bisa. Dan apa lagi biasanya yang Roma. Bagaimana Uncle Stanley? Apakah pemerintahannya tyrannical kan? Betul, Rome. Kayak yang mendikte kan? Betul enggak? Nah, jadi apakah Uncle Stan kalau ada sifat-sifat begini, kira-kira ini sifat-sifatnya siapa ini? Aduh, sifat-sifatnya. Di Great Controversy bilang itu Roma adalah, jadi itu dragon di Wahyu 12 dibilang kalau primarily dia represent Satan. Kalau secondary Roma. Jadi apakah sama mereka itu Satan dan Roma, tangan kanannya di dunia kan? Dan sifatnya tyrannical. Nah, kalau parents ada sifat begini, kira-kira tangan agen-agennya siapa ini kalau begini? Mengerikan sekali ya. Itu dia. Itu cuman reason saja ya. Nah, dan kita masih mau lanjut lagi ya. Dia punya reason judul ini. Jadi, kalau dibilang tadi kan orang tuanya reserve atau icy, cold, icy dingin ya. Kalau dingin, aduh siapa mau suka dekat-dekat dingin ya. Nah, pertanyaannya kita mau tanya sama
Uncle Jeffrey Toniman. Selamat pagi, Uncle Jeffrey. Selamat pagi, Lydia. Kalau bicara mengenai dingin atau es, ya kan? Kira-kira ini es batu, kalau di dunia natural, es batu, apa yang Uncle Jeffrey mau lakukan solusi untuk sifat yang seperti es batu? Contohnya kalau di dunia natural, es batu ini mau diapakan? Supaya Solusi mencair, maksudnya. mau dicairkan kan, Uncle Jeffrey? Iya. Oke, terima kasih Uncle Jeffrey. Ya. Mau tanya sama Auntie Jacqueline sekarang. Auntie Jacqueline, kalau es batu mau dicairkan, bagaimana caranya Auntie Jacqueline? Dunia natural. Dikeluarkan dari freezer. Oke, betul sekali ya. Kasih keluar dulu dari freezer ya, make sure ya. Lalu bikin apa? Halo? Halo? Iya, Auntie. Iya. Lalu habis kasih keluar dari freezer, mau bikin apa? Untuk supaya cepat cair. Tadi Uncle Jeffrey bilang biar cair kan? Atau melted? Ditaruh di... Semua ya bisa jawab ya, bukan cuma Auntie Jacqueline. Ini kita reason sama-sama ya. Apakah saudara-saudara masih bisa dengar? Bisa Dihangatkan, Lydia. Lid, ke matahari. Matahari. Siapa yang bilang matahari? Dan juga ada Kak Nike chat api katanya. Apakah saudara-saudara setuju? Kalau untuk mau kasih cair es batu, pakai api atau matahari, betul? Hal-hal yang panas. Dihangatkan. Ya, kan? Apakah yang beku, kaku, es batu perlu heat kan? Dan kalau heat kita tahu sumbernya antara dari matahari atau dari api kan? Betul saudara-saudara setuju itu semua? Iya. Nah, oke. Jadi kita mau tanya sama Opa Johan ya, Opa Johan. Apakah Opa Johan bisa dengar? Selamat pagi. Pagi Lydia. Oke, kita mau tanya sama Opa Johan ya. Kalau orang tua atau orangnya siapa saja yang ada sifat yang cold atau icy dan diktator, kira-kira mukanya seperti apa Opa Johan? Wah, kaku ya Dapelia ya. Tidak friendly, berkerut-kerut. Berkerut-kerut ya. Oke. Ada smile kira-kira kalau Oh, nggak ada. dan reserve. Oke, kita mau tanya sama Opa Johan ya lagi. Dan tadi kan dibilang kalau cold berarti nggak ada smile ya Opa. Maksudnya Iya. jarang. Dan tadi kan kalau cold es batu butuh matahari kan supaya bisa lumer kan, cair. Bisa cair ya. Nah, apakah Opa Johan ingat di Bali, di Landi kita belajar tentang apa? Mengenai kesehatan yang biasa kita lakukan mulai dari pagi ya. Apa hubungannya Warming up. dengan pembahasan kita kira-kira ini? Jadi biasa kita lakukan bersinar matahari di waktu pagi ya. Wajah kita dengan tutup mata menghadap sinar matahari pagi. Jadi Opa Johan kalau seperti itu, jadi apakah untuk bisa kita tahu untuk sinar matahari kita dapat apa Opa Johan? Ada sumber energi, kekuatan. Nah, dan Opa ingat kita dapat apa yang namanya dari matahari, coba yang ikut di Landi Ashram mana? Aduh, apa istilahnya ya? Kalau berjemur kita apa? Melatonin. Melatonin. Oh, melatonin. Yes. Ingat kan Opa Johan dan Betul, semua betul, ya. Okay. menang kembali ya kayak meeting di Landi Ashram. Dan apakah serotonin itu happy hormone, Opa Johan? Betul. Make happy a whole day.
itu dia. Jadi apakah kalau kurang sinar matahari, ya kan enggak, kalau cemberut-cemberut, dingin. Apakah kalau dingin artinya kurang matahari, kurang berjemur, betul enggak? Apakah bisa begitu? Dia punya reason, saudara-saudara? Kalau dari segi fisikal ya kita. Apakah itu bisa terjadi kan? Betul. Nah, jadi kalau orang tua yang cold atau icy bisa saja karena kurang berjemur, ya kan? Sehingga kurang serotonin, makanya kurang happy hormone. Makanya mukanya nggak ada senyum, diktator, begitu kan, Opa? Apakah Iya, maksud betul. Ya. Dan itu kan dapatnya dari berjemur sinar matahari kan. Dan kita tahu kalau dia punya spiritualnya Son of Righteousness kan di Maleaki kan kita tahu. Betul. Jadi apakah kalau sifat-sifat seperti ini kita bisa analisa bahwa oh ini kalau fisikal kurang sinar matahari, kalau spiritual kurang matahari kebenaran. Atau kita tahu Tuhan Yesus kan itu, Tuhan Yesus kan yang dibilang sebagai apa? Son of Righteousness kan? Ya. Apa Johan? Betul. Nah, apakah Tuhan Yesus kita tahu melalui firman-Nya, betul enggak? Karena tubuh Tuhan Yesus di surga kan, Opa Johan? Iya, betul. Dan kalau firman-Nya sekarang yang bisa diakses karena tubuhnya di surga, apakah kalau orang tua yang cold dan icy, kita bisa, ini berarti kurang firman Tuhan. Betul enggak, Opa Johan? Betul. Apakah kalau orang tua yang icy, cold, dan diktator, dia punya counsel, kalau kita punya reason sejauh ini yang sudah kita bahas, apakah dia punya solusi adalah kalau fisikal, jemur matahari, ya kan, Opa? Iya. Dan kalau spiritual, butuh banyak firman Tuhan, Son of Righteousness. Iya. Aduh, gimana? Apakah mantap sekali itu kan? Baru di judulnya saja kita bisa reason sama-sama ya. Kenapa ini orang tua bisa reserve dan diktatorial ini? Dikarenakan gara-gara kurang matahari berjemur dan belajar firman Tuhan. Gimana, saudara-saudara? Apakah setuju itu? Dan semua ya? Sangat setuju. Anti Lina, Anti Like, Mama, Mak Neni, Kak Nike, Mak Yanti, Mopolo, Sorong, dan Anti Telma. Bagaimana? Apakah setuju kita punya reasoning sama-sama ini? Kita reason sama-sama kan? Iya, Lid. Setuju, Lid. Jadi apakah orang-orang tua dan semua ya perlu banyak jemur sinar matahari ini sama-sama dan belajar sama-sama, betul enggak? Supaya enggak ada lagi ini cold, icy, dan sifat-sifat yang diktator ini. Betul? Saudara-saudara setuju semua itu? Ya, setuju, Lid. Mantap sekali ya. Jadi apakah Mbak Yanti akan panggil anak-anaknya, mari kita sunbathing sama-sama, berjemur sama-sama. Mari kita belajar firman Tuhan sama-sama, supaya sifat-sifat yang dingin dan diktator bisa dicairkan. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju, Lid. Mantap sekali ya. Setuju, Lid. Puji Tuhan ya, Anti Telma. Oke. Terakhir ya, reasoning terakhir sebelum kita baca DP kutipan. Mau tanya sama, karena tadi Uncle Stanley ada mention di dalam doa, kita mau tanya Uncle Stanley. Bagaimana? Bisa Uncle Stan? Boleh, Lid. Oke. Let us reason together in the morning ya, Uncle Stan. Exercise. Mantap itu, Lid. Mantap. Jadi tadi Uncle Stan, kalau di dunia natural yang bisa cairkan es batu ada dua hal tadi, apa? Yang di natural. Iya tadi, yang sudah dibahas tadi apa? Matahari, Lid. Hari. Satu lagi apa yang bisa cairkan? Exercise, matahari kan. Kalau exercise kan masa es batu bisa exercise Uncle? Yang naturalnya tadi yang dengan sinar matahari dia cair kan. Kalau yang satu lagi dengan apa tadi? Ini natural atau spiritual? Natural. Api. Matahari dan api.
Fire. Betul nggak, Uncle Stan? Betul. Nah, jadi sun sudah kita bahas kan tadi sun. Sun memang natural dan sun of righteousness, betul? Iya, Lid. Nah, kalau sekarang kita mau bahas tentang api, fire. Kata lain fire apa, Uncle Stan, dan di mana ayatnya? Kata lain fire, Di Alkitab dan di mana ayatnya? yang memurnikan lewat api itu, Lid. Oke, betul. Berarti itu firman Tuhan ya di situ kan? Iya, betul. Iya. Apalagi kata lain fire di Perjanjian Baru? Kalau itu Di masuk ya. perjanjian baru. Fire kata lainnya apa di Perjanjian Baru? Siapa saja boleh jawab. Tapi kita bicara-bicara dengan Uncle Stanley. Apa kata lain fire, saudara-saudara? Roh Kudus. Gimana itu ayatnya, Opa Johan? Maksudnya kita exercise ya, kita punya main yang kita sudah baca. Siapa yang bisa kasih tahu? Nah, gimana di Cihideng masih ingat di mana ayatnya yang bilang fire sama dengan Roh Kudus? Kisah 2. Kisah 2. Apakah di Pentecost, Opa Johan? Kisah 2 ayat. Oh iya. Oke. Ya, thank you, Bob. Kan ayatnya enggak apa-apa biar yang sedikit. Apakah di Kisah 2 ayat 3 dan 4 waktu mereka di upper room, Uncle Stan, dipenuhi dengan cloven tongues kan? Fire kan? Fire. Betul. Lidah api kan? Dan apakah dibilang, nah ini kan yang ditampilkan ini, dibilang mana dia tadi? Ini kan seperti angin memenuhi rumah yang mereka duduk, di mana ada cloven tongues like as a fire. Ya kan, Uncle Stan? Lalu di ayat 4-nya dibilang ini adalah the Holy Ghost atau Holy Spirit. Bagaimana, Uncle Stan? Iya, betul, Lid. Mari kita konekkan dengan daily Bible study kita ya, sebelum kita baca kutip. Tadi Uncle Stanley ada mention di doa, oil yang di-beaten kan? Ingat tadi Uncle Stanley bilang, karena itu yang dibelajar setiap hari, itu yang keluar kan? Nah, jadi kalau ini fire Holy Spirit, kita belajar di Matius 25, apakah fire ini sama dengan terang? Uncle Stan? Ya, menghasilkan. Light. Dan light itu hanya bisa dihasilkan dengan apa? Di-beaten, dipukul. Dengan light hanya bisa ada kalau ada apa? Oil. Dan oil hanya bisa ada kalau bisa tetap bikin menyala kalau apa? Di-beaten. Di-beaten, iya kan? Di-beaten kan, ditumbuk atau dibakarkan supaya tetap menghasilkan oil yang murni kan, Uncle Stan? Iya, betul. Supaya tetap menyala kan? Kita tahu oil melambangkan apa lagi tadi, Uncle Stan? Oil melambangkan api. Holy Spirit, betul? Holy Spirit kan? Melambangkan Holy Spirit kan, oil kan? Nah, jadi apakah kalau api sama dengan Holy Spirit yang membuat tetap menyala, dan yang menyala adalah siapa namanya? Halo, Uncle Stanley masih bisa dengar? Iya. Yang menyala di Matius 25 yang menyala siapa? Kenapa? Orang-orang yang wise. Jadi apakah yang wise ini menyala gara-gara ada oil, gara-gara ada api, gara-gara ada oil, yaitu ada Holy Spirit, betul nggak, Uncle Stan? Iya, betul sekali. Api atau Holy Spirit ini yang membuat cair, melted, betul? Jadi kira-kira kesimpulannya Uncle Stanley apa? Kalau kita atau orang tua atau siapa saja kita, antara kita masih cold dan icy, apa artinya itu, Uncle Stan, sesuai dengan daily Bible study? Kekurangan
oil yang dibiten, kekurangan firman Tuhan. Kekurangan dan dibiten. Kira-kira kalau kita begitu-begitu terus mau jadi yang kelompok mana kita ini, Uncle Stan? Kalau begitu terus kita akan jadi foolish. Apakah saudara-saudara bisa lihat, nah ini Uncle Stanley, gara-gara tadi Uncle Stanley itu kita jadi ingat pelajaran daily Bible study, bisa dihubungkan kan ini kan? Kira-kira Sangat. itu dia memang ya, ini bicara tentang keluarga, apakah memang Tuhan yang tuntun ini Uncle Stan pembahasan kita setiap hari kan? Kita bisa konekkan ini persis. Kalau kita masih ada sifat-sifat yang icy atau cold, ya kan? Sudah mau midnight, betul nggak Uncle Stan? Kalau kita belum dicairkan gara-gara tidak ada api atau oil, dan itu Holy Spirit yang bisa membuat kita punya hati melted, tidak icy dan cold lagi, kira-kira saudara-saudara bisa nggak kita jadi yang wise virgins? Sudah mau close dulu ini. Kalau masih ada sifat-sifat begini di dalam rumah tangga. Betul kan, Uncle Stan? Terutama orang tua kan di sini dibilang. Betul. Uncle Stan. Jadi apakah untuk bisa jadi wise virgins, apakah yang wise smile? Betul? Happy hormone, ada serotonin, betul nggak Uncle Stan? Tapi kalau yang suka cemberut-cemberut, suka marah-marah terus, seperti diktator, ya kan? Kira-kira dia punya lawannya, ya kita sudah tahu sama-sama kan? Mengerikan sekali ya, ini mantap sekali judul ini, nggak salah ya. Reserved and dictatorial parents. Jadi apakah semuanya orang tua dan anak-anak mau untuk jadi wise virgins? Bagaimana semuanya? Mau. Itu dia. Jadi apakah kita tahu kan Uncle Stan itu oil dan lamps itu karena ini kan firman Tuhan kan, betul enggak? Holy Spirit. Pengertian dari Holy Spirit kan itu oil, kita sudah belajar. Iya, betul. Jadi apakah kita orang tua dan anak-anak sebelum tutup pintu, ya kan? Yang dilambangkan gadis-gadis Matius 25, apakah kita perlu sekarang untuk benar-benar reform kita punya hidup? Kita sunbathing dan kita belajar sama-sama dari firman Tuhan supaya bisa diterangi dengan pengertian Roh Kudus yang sama. Itu supaya kita bisa sama-sama ada oil dan bisa tetap menyala dan kelihatan di muka kita. Kita nggak ada cemberut-cemberut tapi smile. Orang-orang yang mau masuk midnight apakah sukacita, bukan cemberut kan Uncle Stan? Kira-kira kalau mau masuk midnight tapi masih dingin-dingin dan cemberut, nggak ada smile, bagaimana itu? Bisa jadi terang dunia nggak? Atau nanti orang dunia mau lihat takut? Gimana Uncle Stan? Iya, Lid. Kayaknya mau masuk pesta pernikahan kok cemberut semua. Itu dia. Itu dia. Dan aduh, inilah saudara-saudara perjuangan kan di dalam rumah tangga kan. Apakah masih ada nggak sifat-sifat seperti ini yang perlu dicairkan selama masih ada firman Tuhan yang bisa diakses kan sekarang untuk mencairkan kita punya sifat-sifat seperti ini? Kalau nggak ada lagi firman Tuhan, kira-kira es batu masih bisa cair lagi nanti Amos 8. Mau cari-cari, hit dong supaya bisa saya cair. Kalau sudah Amos 8 bagaimana? Nggak bisa kan, saudara-saudara? Too late. Jadi apakah sekaranglah di hari-hari terakhir inilah di mana kesempatan kita, kalau masih ada yang cold, kaku, dan dingin, untuk mendekatkan diri kepada firman Tuhan, belajar setiap hari di kaki Tuhan, Uncle Stanley, supaya kita punya sifat-sifat ini bisa dihancurkan dan dicairkan dengan firman Tuhan, kasih Kristus kan, kasih Bapa kan, Uncle Stan, dengan belajar setiap hari. Itu dia. Dan mainnya, oke, mari kita baca dia punya quotation ya. Jadi kalau sudah recent, kita tinggal baca dia punya quotation ya. Sama-sama. Nanti, oke.
Apakah yang lain masih bisa lihat dia punya screen? Bisa, Lid. Oh iya bisa ya. Kita sekarang dia punya quotation ya. Coba kita delay. Oke. Apakah sudah bisa lihat dia punya kutipan? Kita mau minta sama Mopolo. Selamat pagi PT Mopolo. Boleh baca? Nanti sampai di sebelum if saja ya. Apakah yang di Mopolo bisa baca? Selamat pagi. Halo? Oh, kalau Mopolo belum bisa dengar, kita ganti dulu ya. Puncen Sorong, PT Puncen. Bagaimana tuh? Oh iya, oke. Kalau Alex, selamat pagi. Boleh baca, tolong. Ada bahaya. Ada bahaya para ibu bapak maupun para guru yang memerintah dan mendikte terlalu banyak sementara mereka gagal mengadakan pergaulan sosial yang cukup dengan anak-anak ataupun murid-murid mereka. Kali mereka mempertahankan diri serta berdiam terlalu banyak dan menjalankan kekuasaannya dengan cara yang dingin dan tidak memikat hati, sehingga tidak dapat menawan hati anak-anak dan murid-murid mereka. Iya, terima kasih Uncle Alex. Ya. Kita mau tanya sama Antilina ya. Selamat pagi Antilina. Apakah Antilina sesuai di kutipan sini, sesuai judul juga tadi, apakah benar di sini orang tua yang sifatnya reserve itu, bagaimana dia punya cara-cara? Apakah di sini dibilang mereka menjalankan mereka punya kuasa yang tadi secara diktator dengan cara yang dingin, Antilina? Apakah Antilina lihat? Ya, Gitu betul. kan? Nah, jadi apakah Antilina sudah diktator, sudah memerintah, ya kan? Kamu harus bikin ini, harus begini, semua kan dibilang kan? Dan dia apakah salah untuk bilang bikin ini dan itu, Antilina? Salah enggak? Kira-kira. Contohnya diperintahkan, oh anak kamu harus begini, begitu. Salah enggak itu kira-kira? Salah. Karena membuat mereka nggak bisa berpikir untuk melakukan seperti robot diperintah gitu kan. Oke, tapi ada hal-hal yang orang tua positif perlu perintahkan kan? Ada hal-hal positifnya ada. Kan? Nah, tapi apakah kalau kita perintahkan tidak salah kan? Apakah caranya yang salah ini? The manner. Itu mana tadi dibilang? The manner. Dia punya manner yang salah, Antilina. Ya kan? Ya. Dibilang itu orang tua exercise mereka punya authority, ya kan? Authority tadi seperti diktator kan, dia ada kuasa kan untuk mau perintahkan dia punya anak Antilina. Dan dibilang dia gunakan dia punya kuasa ini in a cold, unsympathizing manner. Dia punya cara dengan tanpa simpati dan dengan cara yang dingin. Kira-kira mantap nggak itu Antilina? Tidak. Jadi apa saudara, nggak salah kan untuk kita memerintahkan anak-anak kita, tapi apakah kita punya cara-cara sering salah, Antilina? Ya kan? Betul. Kita kan dan kita waktu bilangnya sifatnya dingin, tidak simpati, betul nggak? Apakah sudah seperti diktator lalu sifatnya dingin, kira-kira anak-anak mau nggak dekat-dekat kira-kira atau nggak? Makanya nggak heran anaknya nggak mau obey itu, Antilina. Karena saya punya orang tua terlalu dingin ya, kayaknya saya rasanya seperti ditindas, betul nggak? Seperti dia rajanya dan saya hambanya. Yang kalau kamu harus bikin ini, nggak ada dan sangat cold sekali, betul Antilina? Iya. Sehingga tidak bisa memikat hati anak-anaknya dan tidak bisa memenangkan mereka punya hati ya, betul Antilina? Betul. Dan gagal untuk orang tua bergaul atau ada social relation dengan dia punya anak, ya kan?
Cuma komen terus, dictate terus, dengan cara yang cold dan unsympathizing manner. Waduh. Dan kalau tadi soal kita sudah reason sama-sama, kira-kira kalau begini-begini terus, apakah ini wise parents, Antilina? Foolish parents. Itu dia. Jadi kalau kita masih ada sifat-sifat yang cold dan tidak simpati untuk memikat hati anak-anak kita tahu kan di kelompok mana kita berada kan, Antilina? Betul, ya. Antilina kalau contohnya ya, Antilina sebagai orang tua, senang nggak kalau anaknya sikapnya dingin terhadap Antilina? Disentuh sedikit, tak, langsung ini. Kira-kira mau nggak dibegituin Antilina? Tidak, Lid. Bikin salah sedikit langsung dikasarin, langsung dimarah-marahin, bagaimana? Kira-kira takut nggak dekat-dekat? Anak juga tertekan batin. Hah? Sorry, gimana? Anaknya tertekan batin juga. Itu dia, sudah didikte terus, tapi dia didikte pun dan pakai cara-cara yang dingin yang tidak simpati kan, Antilina? Iya. Itu dia. Oke, terima kasih Antilina sudah bicara-bicara. Kita akan lanjut lagi ya, baca dia punya. Sama. Kita mau minta sekarang, apakah ada Om Konyep, Om Sustenus Konyep, keluarga Sustenus Konyep ya. Asal. Iya, selamat pagi Om Konyep. Pagi. Ya, iya. Pagi. Boleh baca kutipan dia punya lanjutan ya di Adventist Home ya. Kalau saja. Ya. Kalau saja mereka mau mengumpulkan anak-anak itu dekat kepada mereka dan menunjukkan bahwa mereka mencintai anak-anak itu dan menunjukkan perhatian mereka kepada usaha yang dilakukan maupun dalam olahraga mereka. Dan kadang-kadang seperti anak kecil di antara anak-anak itu, mereka mengusahakan anak-anak itu bahagia dan akan memperoleh cinta mereka itu serta menawan kepercayaannya. Mantap. Maka anak-anak itu akan segera menghormati serta mengasihi kekuasaan ibu bapa dan guru-gurunya. Terima kasih Om Sustenus Konyep. Apakah ada yang bersama-sama dengan Om Konyep? Ada Anti? Sama anak-anak saja nih, deh. Oh, sama anak-anak. Oke, terima kasih Om Konyep. Kita mau tanya sama Kakak Nike. Selamat pagi Kakak Nike. Bisa dengar? Pagi Lydia. Lydia belum bisa bantu jawabnya. Josa lagi manggil. Sorry ya. Oh, it's okay Kak. Oke, mari kita mau tanya sama Oma Eli. Apakah ada Oma Eli bersama dengan Opa Johan? Ada Lydia, selamat pagi Lid. Selamat pagi Oma. Jadi tadi di atas kita sudah bacakan Oma bagaimana orang tua yang mendikte dengan sifat yang dingin dan tidak ada simpati. Betul enggak Oma? Yang di atas tadi. Iya, nah, Lid. Kalau sekarang dibilang kalau saja, jadi kalau kata kalau saja kira-kira ini lawannya dari yang tadi dibaca. Dia punya lawan. Kalau dibilang kalau saja, jika saja. Nah, jadi kalau tadi dingin, kan, tidak simpati, dan kalau di sini bilang kalau saja, dibilang orang tua mau kumpulkan anak dekat kepada mereka. Nah, kalau kumpulkan anak dekat ini apakah lawan daripada tadi dingin? Kalau dingin jauh-jauh tuh Oma. Iya. Nah, dan di sini kalau saja orang tua mau gather, dia punya anak, sini dekat-dekat, ya kan Oma? Dirangkul anaknya, ya kan? Dan mau tunjukkan bahwa mereka cinta anak-anaknya. Oma bisa lihat ini kita gantinya cold, coba kita show love, ya kan? Kita love mereka. Apakah kalau ada love, ada kehangatan di situ, Oma? Apakah love sama dengan
Tuhan, apakah ada ayat yang bilang God is love, Oma? Iya. Dan God juga adalah consuming fire, seperti api, betul? Iya. Nah, jadi apakah kalau love sama dengan api, Oma? Iya. Menghangatkan, ya kan? Iya. Bukan consuming. Dalam hal ini untuk menghangatkan. Jadi apakah kalau ada love, ada kehangatan, gantinya tadi cold atau dingin, anak-anak sekarang bisa lumer kan, Oma? Bisa dicairkan kan? Kalau dia keras hati. Apakah bisa dengan cinta, bisa di anak-anak yang walaupun sudah keras setengah mati, kalau dengan cinta bisa dilumerkan. Betul nggak, Oma? Betul, iya betul. Kalau orang tua mau kumpul anaknya, dekap anaknya, cintai, dan tunjukkan perhatian. Nah, tadi tidak simpati kan? Dan sekarang dibilang apa? Tunjukkan bahwa kita simpati sama anak-anak, ya kan? Harus Jadi apa, Oma, bisa nggak kira-kira kalau anaknya es batu, orang tuanya es batu, kapan cairnya itu, Oma? Nggak bisa cair, Lid. Apakah bertahan, ya kan? Survive. Sama-sama es batu. Jadi apakah memang orang tua perlu dicairkan dulu dengan kasih Bapa, baru bisa kita cairkan, lumerkan hati anak-anak kita yang sudah keras, dingin. Iya, betul, Lid. Iya. Jadi apakah untuk mau kasih cinta dan perhatian, kalau kita sendiri belum dapatkan ini dari Tuhan, belum kita alami, belum kita rasakan, bisa kita apply ini, kita punya anak-anak, saudara-saudara? Tidak. Kalau belum ada, iya kan, kayak tadi kan, oil kan. Jadi, dan di sini dibilang Oma Eli, tunjukkan perhatian kan, di dalam mereka punya olahraga atau mereka bermain, ya kan, kita tunjukkan perhatian. Dan dibilang kadang-kadang seperti kita jadi seperti anak kecil di antara mereka. Contohnya kalau Oma Eli kan, ada cucunya bermain, dan Oma Eli datang dan ngomong-ngomong, ya kan, memposisikan diri sebagai anak-anak. Seperti anak-anak. Apakah anak-anak senang kalau begitu? Oh, senang sekali, Lid. Ya kan, ini anak-anak kecil, anak-anak besar juga berlaku kan. Jadi kira-kira dibilang mereka mengusahakan anak-anak itu kalau dengan jadi kalau kita cinta, perhatian dan dekat-dekat anak kita, dibilang di sini itu membuat mereka bahagia. Betul, Oma? Betul. Dan dibilang kita akan gain mereka punya love. Kita akan dapat mereka punya cinta kalau sudah kehilangan. Dan kita akan menawan kembali mereka punya kepercayaan. Bagaimana, Oma Eli? Mantap itu, the power of love itu. Betul, Lid. Mantap. Jadi kalau dingin terus, kalau tidak simpati terus, ya kan? Kira-kira bisa anak-anak dibenangkan cinta dan kepercayaannya? Bagaimana, saudara-saudara? Tidak bisa. Impossible. Impossible, ya kan? Dan dibilang kalau dia punya cinta dan kepercayaan sudah dimenangkan gara-gara orang tua mau dekat, cintai, perhatian sama anaknya, dibilang anak-anak itu akan kembali respect dan love dia punya orang tua. Bagaimana mantap itu? Kalau dia respect dan kembali mengasihi orang tua, kira-kira kalau anak sudah respect dan love, perlu dipaksa-paksa Opa Johan untuk, kamu harus makan sayur, makan buah, Enggak, kalau dia sudah respect, tanpa dia punya orang tua minta pun dia akan lakukan. Bagaimana? Apakah itu manner-nya Tuhan pakai love, bukan diktator dan cold and sympathizing manner? Apakah otomatis. Otomatis ya, Opa? Iya. Sekali ya. Bagaimana? Apakah saudara-saudara orang tua di dalam Tuhan dan anak-anak juga? Apakah kita mau praktekkan ini, resep dari Tuhan ini? Love, ya kan? Bukan main ya, ini luar biasa sekali. Mrs. White sudah tulis ini. Jadi kalau kita masih dingin-dingin, icy cold, ya kan? Kita tidak akan pernah memenangkan cinta dan kepercayaan anak. Apakah setuju semuanya itu? Bagaimana Aunty Nuning, Uncle Gun? Belum kedengaran. Selamat pagi. Setuju, Lydia.
Nah, itu dia ya, antinuning. Tuhan ya, untuk kita bisa baca sama-sama. Oke, kita mau baca kutipan terakhir ya. Kutipan terakhir. Kita mau minta antinuningnya. Uncle Gun, mana-mana siapa saja yang mau. Itu mana baca? Yang mana, Lydia? Oh iya, sebentar ya. Boleh scroll down. Oh, ini yang ayat tadi kan, 1 Yohanes 4 ayat 8, apakah God is love, kan kita tahu kan? Nah, jadi ini ayat kutipan terakhir kita ya, saudara-saudara, di The Desire of Ages, kerinduan segala zaman. Oke. Siapa yang mau baca? Antinuning apa Uncle Gun? Saya baca ya. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Oke, antinuning. Kekerasan ini seperti apa di atas tadi yang kita sudah bahas? Memaksakan kehendaknya orang tua sendiri kepada anak ya. Apakah itu seperti diktator? Betul, antinuning? Ya. Jadi apakah kalau kita diktator, cara-cara seperti ini dibilang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan asas-asas. Bertentangan asas-asas pemerintahan Tuhan kan? Lalu lanjut lagi, antinuning. Ia menghendaki hanya pelayanan kasih dan tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan paksaan dan kekuasaan. Hanya kasih yang dapat membangkitkan kasih itu. Waduh, apakah mantap sekali antinuning ini. Dibilang pernah bisa dibilang love cannot be commanded. Tadi orang tua di atas command and dictating too much kan? Dictate too much kan? Nah, jadi kira-kira kalau komen terus, dictate terus, kira-kira pernah bisa dimenangkan kasih cinta anaknya dengan cara diktator? Nggak bisa. Tuhan sudah bilang sendiri, love cannot be commanded. It cannot be won by force, ya kan? Atau authority. Apakah ini diktator ini, antinuning? Iya. Bilang kalau kita pakai cara pemaksaan, anak-anak tidak pernah akan bisa dicairkan, Uncle Gun. Gimana, Uncle Gun? Apakah kita harus banyak show love ini? Tapi kita pun tidak bisa dengan diri kita sendiri. Apakah kita harus banyak firman Tuhan kan? Berdiam di dalam kita. Bagaimana, antinuning? Setuju itu? Cuman kuasa Tuhan kan? Kuasa Tuhan, grace Tuhan. Tuhan punya love, spirit Tuhan yang berdiam di dalam kita, yang sudah mencairkan kita terlebih dahulu, sehingga itulah yang kita manifest kepada kita punya anak-anak, sehingga saya punya anak-anak bisa di-melted juga, di-melt atau dicairkan dengan firman Tuhan yang sudah kita tunjukkan di dalam kita punya kehidupan. Betul enggak, antinuning? Iya. Dibilang di sini, hanyalah dengan kasih atau dengan cinta, ya kan? Love, yang kehangatan kita tahu adalah love itu hangat kan? Kita dapat membangunkan kasih anak-anak atau cinta anak-anak terhadap kita kan? Dan apa otomatis seperti Opa Johan bilang tadi, kalau sudah ada love di situ, otomatis es batunya akan meleleh. Betul enggak, Antini? Iya. Itu dia. Dan jadi saudara-saudara, inilah kita punya pembahasan kan. Dan apakah antinuning kalau es batu meleleh, kira-kira pas dikasih heat, pada saat itu juga langsung meleleh dia, begitu? Betul. Mas, apakah langsung tiba-tiba langsung pelan-pelan gitu, meleleh sedikit, akhirnya menjadi cair semua. Begitu pula kita ya. Kita kan dekat perhatian, sedikit perhatian dulu bisa cair hubungan itu. Saya punya temperature diatur dulu kan, maksudnya terlalu panas ini ya kan, kasih hangat, mulai cair es batunya, betul antinuning? Betul. Lalu contohnya begini antinuning, kalau kehidupan sehari-hari contohnya begini, mau kasih heat kan ini buat anaknya kan, supaya bisa cair kan, hatinya kayak es batu kan.
Antinoni. Nah, contohnya ini kasus kalau sudah berat ya, biasanya contohnya orang tua jarang ngomong sama anaknya. Ini contoh kan Antinoni. Bagaimana ya bisa cairkan anak saya? Apakah dari orang tua yang mulai dengan bimbingan roh suci, betul? Betul. Saya dibilang, kita apakah kalau jarang bicara, pertama harus start conversation di start dulu, ya tak? Antinoni. Apakah ajak bicara, hari pertama ditolak, contohnya Antinoni. Jadi apakah pas contohnya kita mau ajak anak kita bicara, mukanya langsung jadi aneh contohnya, karena sudah biasa enggak bicara-bicara kan? Kenapa ini tiba-tiba contoh kita mama dang bisa dengan lemah lembut ya kan? Tanya sudah makan ya contohnya kan Antinoni. Atau hari ini bikin apa deh atau kak gitu kan? Apakah kalau misalnya biasanya sudah lama hubungannya, tiba-tiba anaknya langsung pikir begini, kira ini kenyataan hidupnya sudah kenapa ya mama saya tiba-tiba sekarang jadi begini, betul nggak Antinoni? Betul banget. Ada maunya. Gitu. Tapi apakah itu dia punya proses pencairan? Kalau nggak pernah dimulai, pernah bisa cair nggak Antinoni? Nggak bisa. Pernah bisa kan? Jadi apakah hari pertama rasa awkward, canggung ya? Rasa, maksudnya karena sudah lama kan tidak tidak familiar, sudah lama dingin, mau mulai kayaknya rasa bagaimana sekali kan Antinoni. Tapi apakah kalau bisa hari pertama ditolak, jangan menyerah Antinoni, betul? Hari kedua coba lagi, ya kan? Berdoa, Tuhan saya mau untuk anak saya bisa dicairkan dengan kasih Bapa, ya kan? Dengan Holy Spirit punya bantuan, saya percaya hati anak saya bisa dilembutkan. Bagaimana Antinoni? Besok lagi bicara, ya kan? Contohnya. Atau kalau misalnya nggak bisa ketemu, call, ya kan? Halo, selamat pagi, begitu kan? Kalau mungkin ada yang canggung ya bikin begitu karena nggak biasa. Tapi itulah bagaimana step yang harus dilakukan. Kalau nggak pernah bisa mulai, bisa cair nggak kira-kira saudara-saudara? Ya, kita kan. Nah, misalnya contohnya kan, kalau anaknya, kenapa ya mama papa kita sekarang begini tiba-tiba, ya kan? Apakah contohnya kalau dari sisi anak-anak, what's wrong with you, ya kan? Tiba-tiba sudah jadi begini, ya kan? Tapi itulah langkah-langkah di mana kita mau mulai kan, di mana sebagaimana kita dulu juga keras hati dan dengan pertolongan Tuhan, belajar firman Tuhan, kita mau dilembutkan. Sekarang kita mau tolong anak-anak kita, orang-orang tua dan orang-orang di sekitar kita. Betul Antinoni? Dan itu cuma bisa dimenangkan dengan kita mau merendahkan diri, mau kita duluan, kita ajak, kita tunjukkan apa yang kita sudah belajar setiap hari, kita tunjukkan, kita show bahwa kita love, kita punya anak-anak, family, dan orang tua di sekeliling kita. Walaupun Antinoni, I don't feel like it. I don't feel like mau ramah, mau love. Tapi apakah kita belajar bahwa minta sama Tuhan, Tuhan saya kok enggak rasa ya, tolong Tuhan, saya mau ada supaya bisa saya show love sama saya punya anak-anak karena saya sudah lihat Tuhan punya kasih kepada saya. Betul Antin? Apakah kita perlu minta sama Tuhan itu untuk pilih kan? Itu dia saudara-saudara. Jadi kita semua mari kita ambil langkah awal, kalaupun saudara-saudara sudah menangkan, saudara-saudara punya anak, punya love dan confidence, apakah pertahankan supaya burn always itu lampu Uncle Stanley, supaya pertahankan lampu burn always. Kalau sudah kan Uncle Stan? Iya, betul. Ya, Mrs. White bilang kita harus labor untiringly, harus bekerja tanpa rest. Itu maksudnya tanpa rest, maksudnya dengan benar-benar kerja sungguh-sungguh kan, bukan berarti tidak tidur betul-betul ya, Uncle Stan. Jadi itulah saudara-saudara, kita punya pembahasan Adventist Home pagi ini. Biarlah si Bapa sudah mencairkan hati masing-masing kita dan
dan kita bisa menghangatkan orang-orang yang berada di sekitar kita dengan kasih Bapa ya. Apakah saudara-saudara ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita serahkan kepada Sonder? Dipersilahkan ya. Thank you, Lid. Ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Lid. Terima kasih, Lid. Tuhan berkati. Tuhan, Terima kasih, Lydia. Terima kasih, Lydia. Udah ingatkan kita lagi. Melalui